disparitasnya sangat tinggi. Apa yang kita hidup di Jakarta itu sangat berbeda dengan yang keluarga kita yang tinggal di Sulawesi Utara. Saya lihat di Sulawesi Utara itu banyak orang kuat, Hmm. Ya. ya, tapi jarang orang hebat. Selama 10 tahun saya bekerja di sana, lebih dari 10 tahun, saya tidak pernah dengar tuh anggota DPR RI dari Sulawesi Utara berbicara dengan lantang di rapat paripurna, berbicara untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sekarang sedang menikmati bonus demografi. Hmm. Jadi 68% manusia Sulawesi Utara, penduduk Sulawesi Utara, dalam usia aktif bekerja. Dengan keadaan seperti itu, seharusnya Sulawesi Utara bisa menikmati bonus demografi. Rakyat Sulawesi Utara itu harus wake up call dan sama-sama membangun. Ayo, kita tidak peduli baju kita siapa, baju kita mau putih, merah, biru, kuning. Kita bersatu untuk membangun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, seperti kita ketahui bersama, pemilu 2024 sudah di depan mata. Dan kita juga sama-sama tahu tidak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 mendatang juga akan dilangsungkan pemilihan anggota legislatif mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota maupun kabupaten. Nah, kalau di beberapa episode sebelumnya kita pernah undang calon legislatif untuk mengisi posisi DPR RI. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang cukup jauh nih, kebetulan dari Manado, Sulawesi Utara. Langsung saja kita sapa, ada Abang Da Franciscus Wawolangi atau yang biasa dipanggil Bang Frank. Apa kabar Bang Frank? Baik, baik. Waduh, makasih Bang udah jauh-jauh Siap. datang dari Manado ke Jakarta. Tapi memang aktivitas di Jakarta atau? Aktivitas Jakarta gitu ya. Jadi ini dengar-dengar Abang mau maju nih Bang untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Apa Bang kira-kira motivasinya? Jadi kan saya dinas di Komisi 6 DPR RI. Oh gitu. Sebagai staf ahli Komisi 6. Di situ kita membidangi urusan BUMN, perdagangan, terus investasi, koperasi. Dan ketika kita dinas kunjungan kerja keluar kota gitu, kita pergi ke Kalimantan, ke Jawa Timur, Makassar, Batam, Aceh. Nah, di situ saya melihat bagaimana pemerintah pusat itu membangun gitu, dengan berbagai macam proyek yang sedang dikerjakan. Tapi ada satu hal yang menjadi saya punya concern. Ada salah satu daerah itu di mana saya kunjungi. Sebenarnya daerah itu subur, potensial secara ekonomi, secara geografis sangat strategis. Namun rakyatnya miskin. Di mana tuh? Boleh saya kasih tahu di sini? Boleh. Di Aceh. Aceh. Ya. Di situ saya sedih sekali. Saya melihat Aceh itu salah satu dari 3 atau 4 provinsi termiskin di Indonesia. Nah, betapa besar sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Aceh. Namun saya lihat sih belum banyak merubah faktor ekonomi dari masyarakat Aceh. Karena ada something wrong di sana. Dan itu harus diperjuangkan oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, berangkat dari situ, saya terpanggil. Kampung saya gimana ya? Bagaimana dengan Sulawesi Utara? Bagaimana dengan tanahnya nenek moyang saya gitu loh. Jangan-jangan begitu juga. Dan ya Sulawesi Utara punya potensi sendiri,
punya problematika tersendiri, tapi juga ada aspek yang positif juga di situ yang harusnya dikembangkan bersama-sama dengan sumber daya yang ada sehingga akhirnya akan efisien dan optimal buat kesejahteraan rakyat. Itu sih. Artinya ini panggilan untuk pulang ke Sulawesi Utara dan membangun Sulawesi Utara gitu Bang. Yeah. Nah, ini kan kalau dari penjelasan Abang tadi, Abang udah di Jakarta, di kota besar, ibu kota gitu. Kenapa mau pulang ke Sulawesi Utara, nggak memilih hidup di Jakarta aja? Iya ya, itu tempting banget kan sebenarnya kita sebagai staf ahli itu kita punya banyak sekali jaringan dan juga kita juga sudah tinggal di Jakarta sudah almost 20 years gitu loh. Jadi semua jaringan di sini, apa yang kita kuliah juga sudah di sini, teman-teman di sini, keluarga juga di sini. Tapi kenapa sih harus jauh-jauh pergi ke sana? Ya karena itu ada keterpanggilan. Disparitasnya sangat tinggi. Apa yang kita hidup di Jakarta itu sangat berbeda dengan yang keluarga kita yang tinggal di Sulawesi Utara. Itu masih hanya aspek informasi. Banyak yang kita ketahui di Jakarta tapi tidak diketahui sama teman-teman di Sulawesi Utara. Itu baru informasi loh. Di mana internet, komunikasi itu sudah terbuka sekali. Bagaimana dengan peluang pekerjaan? Peluang untuk memperbaiki ekonomi. Pasti disparitasnya jauh lebih tinggi. Emang Abang ngelihat apa ini tantangannya, kendala birokrasinya di daerah, dalam hal ini Sulawesi Utara ke pusat, Jakarta gitu. Emang ada persoalan apa Bang? Saya kira apa yang dilakukan sama Pak Gubernur Oli Dodo Kambe sejauh ini, sudah 2 periode dia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, saya kira sudah banyak sekali sih perkembangan dan pertumbuhan yang dilakukan sama Pak Oli di Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan juga dia sudah turunkan, dan pendapatan daerah selalu juga semakin lama semakin tinggi gitu ya. Saya lihat di Sulawesi Utara itu banyak orang kuat. Ya, tapi jarang orang hebat. Saya di Komisi 6, selama 10 tahun saya bekerja di sana, lebih dari 10 tahun, saya tidak pernah dengar tuh anggota DPR RI dari Sulawesi Utara berbicara dengan lantang di rapat paripurna, berbicara untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Gitu ya. Dan boleh dibilang, Pak Oli Dodo Kambe ketika menjadi DPR RI, itu salah satu yang terhebat. Dan akhirnya setelah dia berhasil dan sukses berprestasi di DPR RI, dia bangun di Sulawesi Utara. Sama kayak Pak Oli Dodo Kambe, kenapa kok sudah pada zona nyaman di Jakarta, kenapa harus membangun Sulawesi Utara? Karena itu keterpanggilan. Tapi Pak Oli sendirian itu tidak akan mampu. Harus bersama-sama, rakyat Sulawesi Utara itu harus wake up call dan sama-sama membangun. Ayo, kita tidak peduli baju kita siapa, baju kita mau putih, merah, biru, kuning. Kita bersatu untuk membangun masyarakat Sulawesi Utara. Nah ini soal warna baju menarik tadi nih Bang, di awal kita belum bahas tadi. Kira-kira Abang dari mana nih, caleg mana nih? Kalau saya yang jas hitam di mana? Ya maksudnya partai apa Bang, kalau boleh tahu? Partai saya sih sejauh ini saya adalah, alhamdulillah saya sudah lama menjadi kader Partai Gerindra. Gerindra ya? Kenapa memilih Gerindra sebagai kendaraan buat maju di Sulawesi Utara? Dilihat dari kepemimpinannya ya, Partai Gerindra menurut saya adalah satu-satunya partai yang punya manifesto politik di Indonesia. Jadi ada banyak partai, banyak slogan partai, banyak program, tapi hanya Partai Gerindra yang memiliki manifesto politik, di mana semua aspek itu sudah tertulis di dalam manifesto itu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menuju kesejahteraan rakyat dalam bidang BUMN itu sudah ada dalam manifesto. Dalam bidang ekonomi itu sudah ada, dalam bidang investasi itu sudah ada, dalam bidang keagamaan pun sudah ada. Jadi
kita sebagai kader Partai Gerindra sudah tidak perlu lagi berpikir apa yang harus saya lakukan ketika partai ini berada dalam pemerintahan. Karena blubuknya sudah ada. Tinggal buka saja, dan semenjak Gerindra lahir, selama ini terus konsisten sesuai dengan manifesto itu. Di situ, ya. Oke. Berarti Abang maju dengan perahu Gerindra menjadi caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Gitu ya Bang ya? Nah, Abang maju. Terus kemudian ada calon ternyata yang punya visi misi yang sama gitu ya. Wajar lah gitu. Kira-kira bagaimana siasat dan strateginya? Sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Seorang Frank Wawolangi itu tidak akan mampu merubah Sulawesi Utara menjadi lebih baik. Kalau saya sendiri, Pak Oli saja seorang gubernur tidak akan mampu. Harus bersama-sama. Itu yang namanya sinergi. Semua anak-anak Sulawesi Utara itu harus fokus dan serius terhadap pembangunan ini. Harus bekerja ikhlas gitu loh. Tanpa melihat kita bajunya siapa. Jadi saya nggak ada masalah. Justru akan lebih bagus kalau sama visi, sehingga kita akan bekerja sama dengan lebih efektif gitu. Sekarang saya mencalonkan diri ya, tapi itu kan semua garis tangan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, saya nggak bisa jadi ya, saya tidak jadi. Tapi kalau Tuhan menghendaki, ya saya jadi. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu umur kita. Tapi setidaknya visi ini harus hidup terus. Visi untuk membangun manusia Sulawesi Utara itu harus berjalan terus sampai nanti ketika mungkin Frank Wawolangi atau Oli Dodo Kambe sudah meninggal. Visi itu yang harus ada. Jadi saya nggak pernah masalah ada kompetitor atau bagi saya itu bukan kompetitor, itu adalah rekan. Oke, kalau gitu Abang melihat Sulawesi Utara saat ini apa permasalahan yang mau Abang selesaikan? Saya pikir yang terbesar tantangannya adalah saat ini adalah lapangan pekerjaan. Jadi Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu selalu bilang dalam 15 tahun ke depan Indonesia ini sedang akan menikmati bonus demografi. Makanya harus ayo kita pikirkan baik-baik prosesi kepemimpinan Indonesia. Harus memilih pemimpin yang pro terhadap growth gitu kan. Berbeda dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sekarang sedang menikmati bonus demografi. Jadi 68% manusia Sulawesi Utara, penduduk Sulawesi Utara, itu sedang aktif bekerja. Dalam usia aktif bekerja. Dengan keadaan seperti itu, seharusnya Sulawesi Utara bisa menikmati bonus demografi yang mereka, yang sekarang mereka sedang alami. Harusnya menjadi lebih baik dari pendapatannya. Begitu juga dengan pendapatan bruto, pendapatan daerah. Saya kira itu harus lebih baik, harus ditata dengan baik bagaimana investment yang masuk ke dalam Sulawesi Utara yang pro terhadap pembukaan tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Itu yang paling penting. Kalau itu terjadi, saya kira Sulawesi Utara akan lebih dahulu menikmati bonus demografi benar-benar sebelum Indonesia. Oke, artinya kalau bicara pendapatan Sulawesi Utara, Abang melihat ada permasalahan di ekonomi Sulawesi Utara, gitu? Atau jadi gimana? Lucunya gini ya, orang Sulawesi Utara itu tidak kelaparan. Mereka tidak kelaparan. Mereka itu hidup sangat kekeluargaan. Jadi kalau ketika saya di Sulawesi Utara, di Manado segala macam, itu tidak ada kasus kriminalitas, perampokan, terus pencurian, jambret, nggak seperti itu. Tapi mereka itu lebih banyak kasus kriminalitas, itu lebih banyak ke hanya untuk karena ada orang mabuk gitu ya, dan mereka ya akhirnya menusuk orang gitu, mungkin karena tersinggung atau itu yang paling tinggi kriminalitasnya.
Jadi secara ekonomi mereka tidak bermasalah. Mereka masih bisa makan kok, mereka masih bisa hidup, masih bisa tinggal dengan layak. Cuma kenapa kok mereka itu mabuk-mabukan dan akhirnya menjadi agresif, terus melakukan kriminalitas. Di sini kan kelihatan bahwa sebenarnya lapangan pekerjaan terbatas. Daripada mereka mabuk-mabukan, kenapa nggak melakukan kegiatan yang lebih positif, lebih menghasilkan gitu. Jadi kalau mau ditanya masalah, ditanya ke orang Sulawesi Utara, mereka bilang kita tidak ada masalah. Mereka hidup fine-fine saja, gitu loh. Tapi masa mau seperti itu terus? Padahal kita sedang dalam posisi bonus demografi dan kita hanya begitu-begitu saja. Seharusnya kita akan mendapatkan lebih dari situ. Kalau begitu dari persoalan SDM, lapangan pekerjaan, ekonomi yang itu, dari persoalan-persoalan itu kira-kira sebagai seorang caleg untuk Provinsi Sulawesi Utara, tawaran solusi apa yang Abang berikan ke masyarakat? Gini, bagaimanapun juga saya ini kan cuma nyalek ya. Yang saya fokus, saya targetkan adalah duduk menjadi anggota DPRD, di mana itu adalah mitra dari pemerintah daerah. Apa yang dilakukan sama pemerintah daerah selama ini sudah bagus. Secara pembangunan, keuangan, fisik, semuanya sudah bagus. Cuma ada satu yang kurang. Dan ini juga sebenarnya terjadi di pemerintah pusat. Yaitu keberpihakan terhadap manusia. Keberpihakan? Terhadap manusia. Ini yang selalu menjadi underlying dari suatu permasalahan di suatu bangsa. Contoh ya, berapa banyak sih selebgram dari Sulawesi Utara? Manusia Sulawesi Utara itu ada 2,6 juta. Ada berapa banyak selebgram? Ada berapa banyak artis? Ada berapa banyak musisi atau artis yang terkenal di pusat? Padahal secara biologi ya, manusia Sulawesi Utara itu secara fisik bagus. Cewek cantik-cantik. Besar, perempuannya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Seperti saya lah. Iya. Maksudnya kita nggak kalah gitu loh sama industri kreatif Korea itu, kita tidak kalah. Iya, betul. Terus kemana kita? Kenapa kok kita kenapa kita harus menjadi fokus ke sektor jasa? Contohnya kayak driver online. Saya ke sana itu driver online ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pengemudi mikrolet gagah-gagah kalau bahasa Manadonya gitu loh. Kenapa kok bukan manusia Sulawesi Utaranya itu main di film Korea? Itu loh problemnya. Padahal kita punya SDM jauh lebih bagus. Nah, disitulah pentingnya pemerintah daerah itu fokus untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif. Jadi bukan memberikan bantuan, tapi memberikan kemudahan bagi artis-artis di Sulawesi Utara itu untuk tumbuh, berkreasi, diberikan rangsangan, diberikan jalan, kanalisasi untuk pemerintah daerah kan sudah banyak membangun kerjasama dengan Cina, dengan Jepang, dengan Korea. Tapi kan selama ini hanya hortikultura saja, hasil pertanian, hasil perikanan. Kenapa tidak menyalurkan SDM-nya kita? Jadi itu salah satu yang saya mau fokuskan ketika saya nanti jadi anggota DPR. Saya mau menggenjot pemerintah daerah untuk fokus mengekspor manusia, manusia Sulawesi Utara. Kita harus go internasional, go nasional dan go internasional. Harus lebih banyak. Kira-kira secara detail dan dalam bentuk konkretnya akan seperti apa realisasinya? Jadi APBD Sulawesi Utara total 3,8 triliun. Ya. Kita fokus aja ke pengembangan manusia dengan cara bangun banyak sanggar-sanggar tari. Sanggar-sanggar tari di situ dari usia dini diperkenalkan dengan cara menari dengan baik. Menari yang baik itu bukan menari modern dance sebenarnya.
Tapi dasar-dasarnya adalah klasik, balet, nari klasik. Baru setelah itu akan bertumbuh. Karena mereka punya dasar. Setelah itu mereka akan menari apapun, mereka pasti akan bisa. Karena dasarnya ada klasik. Begitu juga dengan musik. Orang Manado itu suka sekali nyanyi. Iya. Suka banget nyanyi. Suka sekali bermusik. Tapi untuk belajar bahasa klasik, nggak semua orang. Nah itu yang dipaksa di dalam sanggar-sanggar tari itu. Jadi Pemprov bangunlah sebanyak-banyaknya sanggar tari. Sanggar tari, sanggar musik, terus sanggar untuk acting. Itu yang dilakukan pemerintah Korea. Pemerintah Korea tidak punya SDA. SDA-nya sangat terbatas. Tapi kenapa dia menjadi negara yang maju? Yang dia jual adalah manusianya. Oke. Itu bisa. Saya sudah pernah ke Korea dan saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa pemerintah Korea itu berhasil karena mereka sangat pro terhadap manusianya. Bagaimana memberdayakan masyarakatnya ya? K-pop itu betapa suksesnya sekarang. Karena apa? Dari itu bukan sekarang. Itu perjuangan 20-30 tahun yang lalu. Di mana anak-anak kecil itu harus dipaksa menari, dipaksa untuk bermusik, dipaksa acting. Ya sekarang yang mereka sekarang sedang panen perjuangan mereka yang sudah lama. Kenapa? Dari tari, musik, lagu, film, mereka bisa. Karena itu adalah mempromosikan Korea itu seperti apa di dunia luar. Nah, visi saya ingin mempromosikan manusia Sulawesi Utara di dunia luar, di negara lain, supaya tahu, oh Manado itu keren banget gitu loh. Bukan hanya yang tahu Manado itu orang-orang Sulbar, orang-orang Makassar, paling jauh orang Jakarta. Nggak begitu. Tapi orang Korea juga harus tahu. Oh ada loh Manado dan keren. Dan mirip Korea gitu ya. Dan mereka lebih ganteng daripada orang Korea. Gitu loh. Setelah kita mengekspor manusia kita, barulah kita mengambil industrinya, industri turunannya. Ingat, kita dulu makan saknaji itu apa sih? Yang gurita hidup itu, ya kan? Itu kan untuk menarik, untuk mempromosikan turismenya mereka. Kita nonton itu di K-drama. Makan kayak gitu. Terus juga kita makan apa itu yang panggang gitu loh. Yang panggang-panggang daging, makanan-makanan Korea. Terus kita mengenal minuman soju, make up Korea, industri kecantikan, bedah plastik di Korea. Bagus-bagus. Karena apa? Karena manusia Koreanya itu yang mempromosikan. Itu maksud saya. Kita kembali ke persoalan caleg tadi, Bang. Ini kan masyarakat kita sekarang udah mulai melek politik, udah mulai cerdas gitu. Ada banyak sekali caleg yang maju dengan dalam tanda kutip jualannya masing-masing nih gitu ya. Bagaimana sikap Bang Frank melihat kalau misalnya ternyata apa yang Abang tawarkan ke masyarakat Sulawesi Utara ini dianggap hanya sekedar ini cuma di awang-awang aja, nggak bakalan terlaksana gitu, atau ini gayanya caleg-caleg baru aja nih gitu, nawarin program atau apa gitu. Gimana Bang menyikapinya? Jadi kayak gini, semua kembali ke dirinya masing-masing. Apakah mau atau tidak? Apakah bisa atau tidak? Jadi biar rakyat menilai, ini visible nggak sih? Ini masuk akal nggak sih yang diperjuangkan sama nih orang? Dan saya bilang program saya sangat masuk akal dan sudah dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara itu sendiri. Contoh, kita tahu dong makanan Manado. Ya. Saya taunya bubur Manado. Bubur Manado, ya kan. Padahal makanan Manado itu ada banyak, ada panada, ada lalampa, ada es kacang. Di Jakarta banyak banget restoran Manado. Iya kan? Dan yang suka itu banyak loh. Kenapa nggak kita lakukan itu di luar negeri? Simpel nggak? Susah nggak itu? Nggak susah kan? Ada kok restoran Padang di Singapura, di Kuala Lumpur. Di Belanda aja ada kan? Di Belanda juga ada. Kenapa tidak ada restoran Manado di Korea, di Jepang, di Amerika? Kenapa nggak ada? Kenapa harus Korea, Bang? Ya kebanyakan sekarang kan kita fokusnya ke
ke negara-negara Asia Timur, yaitu Korea, Cina, Jepang gitu. Kita fokusnya ke situ gitu. Jadi itu sebenarnya visible, bisa dilakukan dan orang lain pernah melakukan. Kenapa kok kita tidak melakukan? Poinnya kan di situ. Nah, jadi kalau mau dibilang jualan saya masih di awang-awang, ya enggak. Orang lain bisa melakukan dan berhasil. Artinya udah dilakukan ya? Itu sudah dilakukan. Intinya mau nggak sih? Mau dilakukan nggak sih? Pokoknya di situ. Oke, Bang, ini terakhir. Kira-kira andaikan ada masyarakat Manado, masyarakat Sulawesi Utara, ini menonton tayangan kita gitu. Kira-kira apa yang mau Abang sampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara? Jadi kalau mau pakai bahasa daerah nggak apa-apa, silakan Bang. Oh ya ini kan. Jadi yang saya punya perjuangan dan saya punya concern itu adalah satu, bagaimana kita merubah hidup kita yang sekarang ini sudah seperti ini. Ayo kita push our boundaries, push kita punya batasan untuk menjadi lebih baik lagi. Keluarlah dari zona nyaman. Dan saya lihat pemimpin yang paling cocok untuk membangun itu semua adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah seorang tokoh politik nasional dan internasional yang wawasannya itu sangat luas, tapi punya kepemimpinan itu sangat unik. Bagaimana beliau itu membiarkan anak-anak muda untuk berkreasi. Kita nggak pernah, hey, di kader Partai Gerindra harus begini, harus begono, harus begini. Kita maunya gini. Enggak. Selalu Partai Gerindra, Pak Prabowo itu selalu menanyakan, apa yang terbaik buat kalian? Kalian kerjakan. Sepanjang itu tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan masa depan Indonesia, kita akan dukung. Itu yang membuat, wah, Pak Prabowo itu unik banget gitu. Dan saya pribadi sangat terhormat pernah dibimbing dan dibina oleh beliau. Jadi sebagai masyarakat Sulawesi Utara, penting untuk memilih pemimpin Indonesia yang mampu menjadi benar-benar pemimpin yang bukan hanya berada di depan, tapi berada di belakang. Ayo mendorong masyarakatnya untuk terus maju. Ayo kita akan bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Caranya kayak gimana? Ayo kita bekerja. Itu loh. Luar biasa, mantap. Bang Frank, ini kita ada kopi nih, kita dari tadi belum. Takutnya kopi ini jadi agar. Oh gitu, emang kental ya? Jadi ngopdar itu juga ngopi bareng Darwin. Silakan Bang, silakan Bang. Terima kasih banyak ini. Mantap. Oke. Bang Frank, makasih banyak udah menyempatkan hadir. Saya tahu Abang sebagai tenaga ahli Komisi 6 DPR RI, sebagai caleg, kader dari Gerindra pasti sibuk banget. Terima kasih banyak udah menyempatkan hadir hari ini di Forum Keadilan. Mudah-mudahan doa kami seluruh proses pencalegan ini berlangsung dengan lancar dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Abang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Tapi jangan lupa dengan kami kalau nanti pasti duduk. Dong. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, tadi tak terasa udah hampir setengah jam obrolan kita bersama Bang Franciscus Wawolangi atau yang biasa kita sapa dengan Bang Frank, caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Sama-sama kita doain semoga prosesnya berjalan lancar, apa yang diharapkan juga sesuai dengan ini hasilnya lah gitu ya. Sobat Forum dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan hampir setengah jam ini. Saksikan terus Forum Ngopdar tentunya dengan narasumber dan topik-topik menarik lainnya seputar isu politik dalam negeri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.